Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya di channel Asyif Halimi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sehat menurut Islam atau ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ulama ahli kesehatan. Pertama, kita akan membahas tentang makanan dan minuman serta musim agar terhindar dari penyakit lambung. Al-Faqih Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Bustanul Arifin, pada musim gugur dan musim hujan, yakni musim dingin, lambung menjadi panas, sehingga keadaan tubuh menjadi kuat untuk menanggung makanan. Karena lambung yang panas dapat mematangkan makanan, atau dalam bahasa kita, lambung dapat dengan cepat mencerna makanan. Sementara pada musim panas dan musim semi, lambung menjadi dingin, sehingga menjadi lemah untuk mencerna makanan. Oleh sebab itu, hendaknya kita mengurangi makan saat musim panas dan musim semi, agar tidak terkena penyakit lambung, karena lambung tidak mampu mencerna makanan dengan cepat. Dan dikatakan, banyak minum air dingin di musim panas sedikit bahayanya, sementara banyak minum air dingin di musim yang dingin banyak memberikan bahaya bagi kesehatan tubuh. Dan tidak dianjurkan minum air dingin saat bangun tidur dan tengah malam, karena dapat mendinginkan lambung, karena dikhawatirkan terkena penyakit lambung, kecuali tubuh terasa panas atau karena sakit panas. Yang kedua, kita akan membahas tentang makan dan tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Cernalah makanan kalian dengan sholat, dan jangan tidur dalam keadaan perut penuh makanan, karena dapat mengeraskan hati." Dan yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat mengeraskan hati adalah orang yang selalu tidur sehabis makan, perangainya akan menjadi kasar dan tidak dapat menerima nasihat yang baik, atau dalam bahasa lain sangat egois. Pada sisi lain juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya akan dibahas di bagian kedua bab mengurangi makanan. Dan dianjurkan agar jangan tidur telungkup dengan perut di bawah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melihat seorang laki-laki tidur telungkup. Maka Nabi menggerakkan kakinya dan berkata, "Jangan tidur dengan posisi demikian, karena itu tidur yang dibenci oleh Allah. Dan apabila seseorang tidur telungkup dengan perut kekenyangan karena takut sakit perut, maka tidak berbahaya bila bantalnya ditaruh di bawah perut dan tidur dalam posisi demikian. Karena hal yang demikian itu dalam keadaan uzur, sementara perkara darurah membolehkan perkara yang dilarang atau uzur. Kemudian ia harus bertobat dari kekenyangan makanan atau kebanyakan makan." Pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang minuman dingin. Dikatakan, minum air dingin sebelum makan dapat mendinginkan panas lambung. Sementara minum air dingin setelah makan dapat memanaskan lambung dan menjadikan lemak. Oleh sebab itu, di masa sekarang banyak terlihat laki-laki bunting atau perutnya buncit. Dan apabila memakan buah-buahan seperti apel, anggur, atau lainnya, sebaiknya setelah itu jangan langsung minum,
karena dapat merusak lambung. Sebaiknya berilah jarak antara 1 jam atau lebih, kemudian minum air. Dengan demikian sedikit bahayanya. Dan bila makan nasi atau asinan atau kolak yang masih panas, maka setelahnya jangan minum air dingin karena berbahaya bagi gigi. Tapi bila akan meminumnya, hendaklah makan sesuap atau 2 suap roti, kemudian minum air dingin. Dengan demikian sedikit bahayanya. Dan bila makan roti panas dengan ikan laut, maka dapat menimbulkan belatung atau ulat di dalam perut. Dan yang keempat, atau pembahasan yang terakhir, kita akan membahas berbagai macam perkara yang berbahaya dari makanan dan yang bermanfaat dari makanan. Seorang ulama ahli kesehatan yang bernama Ibnu Al-Munfi berkata, barang siapa makan bawang merah mentah selama 40 hari berturut-turut, maka akan keluar bintik-bintik di wajahnya. Barang siapa menyengaja makan asinan setelah makan bawang merah, maka akan tumbuh kudis di wajahnya. Barang siapa mengumpulkan ikan, air tawar, dan telur dalam perutnya, maka akan terkena penyakit tulang atau penyakit stroke. Barang siapa mencampur anabis dan susu dalam perutnya, maka akan terkena lepra. Maka jangan menyia-nyiakan dirimu sendiri. Lalu berkata, apabila seseorang sedang makan, maka sebaiknya jangan minum sebelum semua makanannya habis. Dengan demikian sedikit bahayanya. Dan dikatakan, banyak makan ikan laut buruk bagi mata. Dan jangan mencampur susu dengan sayuran di dalam perut. Makan buah sebelum memakan makanan pokok sedikit bahayanya. Namun makan buah setelah memakan makanan pokok banyak bahayanya. Dan itu yang umum dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang, memakan buah setelah memakan makanan pokok. Dan tidak dianjurkan minum susu bersama makan buah-buahan. Dan jangan mencampur air sumur dengan air sungai di dalam perut, kecuali yang diminum pertama telah lewat atau sudah lama. Dan tidak baik memakan sesuatu setelah memakan makanan pokok setiap waktu. Dan sebaiknya menjadwal waktu makan agar tidak makan setelah makan, karena makanan lain masuk sebelum makanan yang pertama dicerna dapat menyebabkan penyakit MAH atau penyakit lambung. Dan banyak makan daging pada tengah hari dapat menyebabkan demam. Memakan roti yang masih panas tidak baik bagi kesehatan. Yang sedikit bahayanya saat sudah menginap 1 malam dan sudah keras. Daging yang jelek dari binatang adalah bagian badan separuh ke bawah. Dan yang paling bagus atau sedikit bahayanya adalah bagian dari separuh badan sampai ke kepalanya. Makan buah pala yang masih basah saat perut kenyang dapat menyebabkan sakit pencernaan. Makan buah badam bersama roti atau buah badam saja dapat melambatkan pencernaan. Juga memakan roti berjamur dapat melambatkan pencernaan. Makan buah wedel merah dan mismis dalam keadaan lapar tidak berbahaya, namun setelah makan dapat menyebabkan demam. Dan buah mismis yang belum matang dapat melemahkan lambung atau dapat menyebabkan penyakit MAH. Banyak makan kurma dan anggur serta segala jenis buah-buahan yang manis dapat merusak gusi.
Banyak makan buah tin menyebabkan banyak kutu di kepala, dan banyak makan asinan berbahaya bagi mata. Dan apabila sedang melakukan musafir atau dalam perjalanan memasuki kota-kota dan wilayah yang berbeda, maka sebaiknya makanlah dua hal. Pertama cuka, dan yang kedua bawang merah, agar air yang diminum dari wilayah yang baru diinjak tidak membahayakannya. Banyak makan bawang merah akan memperbanyak dahak dan membuat pandangan mata kurang jelas. Dan banyak makan yang sepet atau asam dapat mempercepat penuaan. Makan lemak dapat menyempurnakan akal. Makan manisan atau buah yang manis dapat menambah sifat kasih sayang, namun bila kebanyakan dapat merusak gusi. Makan buah adas bisa melembutkan hati dan melancarkan peredaran darah, tapi bila kebanyakan berbahaya bagi gigi. Makan otak binatang yang halal akan berguna bagi otak. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah berkata, barang siapa yang membuka sarapan dengan garam dan mengakhiri dengan garam, maka Allah menghilangkan darinya 70 macam bala atau musibah atau penyakit. Dan barang siapa makan kurma ajwa 7 butir setiap hari, dapat membunuh ulat dan cacing yang ada dalam perutnya. Barang siapa makan 21 anggur merah setiap hari, tidak akan terkena penyakit apapun kecuali penyakit yang membawa pada kematian. Dan berkata, daging menumbuhkan daging. Daging sapi menimbulkan penyakit, susunya menyehatkan, saminya obat, dan gajinya atau lemaknya dapat menghilangkan penyakit. Ikan air tawar menghangatkan badan, dan tidak ada yang lebih utama bagi kesehatan perempuan kecuali kurma yang baru matang atau nyadam, atau dalam bahasa lain belum matang betul. Dan dikatakan, minyak wangi dapat menambah otak dan menyempurnakan mata. Namun banyak yang tidak suka karena dapat membuat kulit menjadi kering, kecuali kafur dan air mawar. Tetapi air mawar bisa mempercepat penuaan. Memakai pakaian yang halus memperbanyak darah, dan memakai pakaian yang kasar bisa membersihkan darah. Dan dikatakan pula, banyak kesenangan lebih mempercepat kematian daripada banyak susah, karena kesenangan berwatak dingin, sementara musim dingin lebih cepat berlalu daripada musim panas, sementara susah berwatak panas, karena lahir dari kabid atau hati. Selanjutnya kita akan membahas tentang bab mengurangi makanan atau mengurangi makan. Al-Faqih rahimahullah berkata, sebaiknya seseorang tidak memperbanyak makan dan jangan makan melebihi kenyang, karena dicela oleh Allah dan manusia, dan berbahaya bagi tubuh. Diriwayatkan dari sebagian dokter atau tabib, mereka ditanya, apakah kamu menemukan ilmu pengobatan di dalam kitab Allah? Dan mereka menjawab, ya, semuanya terkumpul dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan,
karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas, yakni berlebihan dalam makan dan minum karena dapat menimbulkan penyakit. Imam Hasan Al-Basri berkata, perhiasan bagi laki-laki ada 4 perkara. 1. Mampu menjaga tenggorokannya. 2. Berbicara dengan ukuran. 3. Berniaga dengan modal milik sendiri. Dan yang keempat, menjaga pemasukan dan pengeluaran. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sebagian dari apa yang disebut israf atau melampaui batas dalam Al-Quran adalah seseorang memakan segala apa yang diinginkannya. Diriwayatkan dari Samroh bin Jundab, anaknya muntah karena kekenyangan. Samroh berkata, jika engkau mati maka aku tidak akan mensolatimu. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berkata, anak cucu Adam sebaiknya jangan memenuhi bejana keburukan di dalam perutnya. Timbanglah dengan ukuran-ukuran agar dapat menegakkan punggungnya. Apabila ada kemungkinan, maka sepertiga dari perutnya untuk makanan, sepertiga lagi untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Dan dikatakan, dalam banyak makan terdapat 5 celah. Pertama, hilang rasa takut kepada Allah di dalam hatinya. Yang kedua, menjadi berat baginya untuk taat atau patuh kepada Allah di dalam beribadah. Yang ketiga, apabila mendengar ucapan hikmah atau nasihat yang baik, tidak dapat menerimanya. Keempat, apabila memberi nasihat atau hikmah, maka ucapannya tidak akan masuk ke dalam hati orang lain. Yang kelima, menimbulkan banyak penyakit. Dan dikatakan, di dalam makanan ada 4 perkara yang wajib, ada 4 perkara yang sunnah, dan ada 4 perkara adab, dan 2 perkara obat, dan 2 perkara makruh. 4 perkara yang wajib adalah, pertama, tidak makan kecuali makanan yang halal. Yang kedua, memahami bahwa rizki itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengetahui bahwa dirinya ridho dengan makanan halal tersebut. Yang keempat, tidak bermaksiat kepada Allah selagi makanan tersebut memberinya kekuatan. Kemudian 4 perkara yang sunnah adalah, pertama, membaca bismillah sebelum makan. Kedua, memuji kepada Allah setelah makan. Ketiga, membasuh tangan sebelum dan sesudah makan. Keempat, melipat kaki kiri ke samping dan menekuk kaki kanan ke atas. Itu apabila duduknya tidak di kursi. Kemudian 4 perkara adab atau tata krama dalam makan adalah, pertama, memakan apa yang dihidangkan. Kedua, mengecilkan suapan. Ketiga, mengunyah dengan lembut. Dan yang keempat, tidak melihat suapan orang lain. Lalu 2 perkara yang menjadi obat adalah, pertama, memakan dari makanan yang jatuh. Yang kedua, menjilati piring, yakni membersihkannya. Dan 2 perkara yang dilarang adalah, 1. Jangan menciumi makanan. Yang kedua, jangan meniupi makanan karena masih panas, dan jangan pula makan makanan yang masih panas. Tunggulah hingga agak dingin, karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada berkah dalam makanan yang masih panas. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu lagi di dalam episode berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.